Here you go. Wow. Wow, lihat head sculpt-nya. Wih, ini bagus banget. Hello, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngebahas action figure yang cukup populer dan ini dari Marvel. Kalian pasti juga udah tahu nih film terbaru Marvel yaitu Spider-Man No Way Home. Tapi gue nggak akan ngebahas si Spider-Man-nya. Yang gue bahas adalah salah satu tokoh yang akan muncul di film Spider-Man No Way Home tersebut. Nah, siapa dia? Di sini udah ada Doctor Strange dari Hasbro Marvel Legends. Dan ini adalah action figure Doctor Strange pertama gue. Dan gue ambil dari Hasbro Marvel Legends. Katanya ini adalah action figure Hasbro Marvel Legends yang paling bagus. Nah, gue juga nggak tahu nih karena gue belum pernah punya action figure Doctor Strange yang lain. Jadi gue nggak bisa ngebandingin secara langsung. Tapi gue juga nggak sabar untuk ngelihat detailnya dengan nge-unboxing dan nge-review si action figure ini. Nah, sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia Marvel Legends untuk tokoh Doctor Strange. Jadi di sini ada packaging box window blister kayak gini, kita bisa lihat langsung ya Doctor Strange-nya. Ada mejeng di sini dan kalau kita bahas packagingnya, ini ada build a figure Marvel's Armadillo. Jadi ini wave-nya Marvel's Armadillo, tapi seperti yang bisa kalian lihat di sini nggak ada buff-nya. Jadi seperti biasa kalau kalian udah sering beli nih action figure Marvel Legends, biasanya kalau di marketplace itu suka ada ditulisin tanpa buff karena buff-nya diambil sama si seller untuk mereka rakit dan mereka jual secara terpisah. Jadi ini harusnya kalau kalian di-includein sama buff-nya itu ada kepalanya si Armadillo. Nah, terus di sini ada tulisan Legend Series, terus ada ini untuk 4 tahun ke atas, Warning Choking Hazard. Habis itu ini judul filmnya Spider-Man No Way Home untuk tokoh Doctor Strange dan ini keluaran dari Hasbro. Jadi ini ada aksesoris-aksesorisnya juga yang akan kita bahas nanti. Terus ini penampakan sampingnya, kanan kiri sama, ada Benedict Cumberbatch dan belakangnya juga gambar yang sama ya. Ini Benedict Cumberbatch dalam kostum si Doctor Strange. Ini penjelasan sedikit tentang Doctor Strange, ada sedikit narasi. Possessing vast magical knowledge and skills to call upon, Earth's master of the mystic arts steps onto the battlefield. Jadi ini memang the wizard ya, jadi penguasa sihir, ahli sihir. Nah, ini dia build a figure Marvel's Armadillo-nya. Jadi kalau kalian kumpulin 6 karakter, 6 action figure lengkap, kalian bisa ngerakit si Armadillo kalau kalian dapet yang include buff. Terus ini ada Spider-Man integrated suit, habis itu ini Spider-Man yang black and gold, ini Doctor Strange, terus ini ada si siapa, Jonah Jameson ya, Daily Bulge, habis itu Miles Morales, Morlun, dan Marvel Street. Tapi untuk yang Spider-Man No Way Home kayaknya cuma 4 karakter ini ya, Tua Gapat, yang 3 ini nggak ada hubungannya sama Marvel Spider-Man No Way Home. Oke, itu ini boxnya belakang seperti biasa ada attention, warning macam-macam, terus copyright Marvel, di bawahnya juga ada semacam legal stuff standar. Jadi kayak gini penampakan boxnya. Nah, sekarang mari kita unboxing. Jadi di sini ada slot tipnya di sampingnya. Jadi kalau kalian belinya di Kit Station kayak gitu atau yang ada di mall lah ya, itu biasanya sudah dapat dipastikan buff-nya include, cuma dengan harga normal. Biasanya yang buff-nya udah diambil harganya sedikit lebih turun biasanya. Tapi kalau figure yang udah cukup langka, nggak ada buff-nya pun ya tetap aja lumayan harganya. Oke, ini dia figure kita kali ini. Jadi di packagingnya di sini ada gambar si Spidey-nya ya. Ini apa nih? Oh, sambungan di bawahnya. Cloak of Levitation ya. Cloak of Levitation-nya ternyata bisa dicopot kayak gini dan ini bahannya tentu oke, kita bahas nanti. Oke, sekarang kita keluarin dulu tokoh utama dalam episode kali ini yaitu si Dr. Stephen Strange. Oke, here you go. Wow. Wow, lihat head sculpt-nya. Wih, ini bagus banget. Oke, ini kita nanti bahas di segmen berikutnya ya untuk detail figurnya. Cuma ini kita preview sebentar. Ini dia si Doctor Strange untuk dari No Way Home. Terus ini ada aksesorisnya. Di sini ada magicnya ya, magic circle-nya ya. Dan ini ternyata nyambung sama tangan. Jadi sebenarnya kita dapat 4 atau 2 pasang tangan ya, 2 pasang tangan tambahan. Jadi 4 tangan lah gampangnya. Jadi ada yang gua nggak tahu nih pose apa ya, pose megang sesuatu tapi nggak ada aksesoris lainnya. Oke, so that's what we got. Tanpa buff ya, buffnya ada kepala si Armadillo kalau kalian dapat box yang masih full lengkap. Oke, sekarang mari kita bahas detailnya. Kita mulai dari kepalanya. Jadi di sini ada, ini mukanya Benedict Cumberbatch banget. Hasbro Marvel Legends
did a great job on this. Kalian bisa cari di YouTube aja tuh, ada yang nge-compare Doctor Strange Marvel Legends dari yang pertama kali dia keluar, habis itu sempat ada yang seri 3-pack ya kalau nggak salah ya, dan ada juga yang sekarang yang No Way Home. Ini emang salah satu yang dibilang paling bagus, paling akurat, dan sangat-sangat mirip sama Benedict Cumberbatch. Untuk kelas Marvel Legends yang harganya mungkin jauh dibandingkan Hot Toys ya, ini bagus banget. Oke, ini head sculpt-nya. Jadi di sini bisa dilihat jenggotnya, habis itu ada guratan-guratan uban atau warna putihnya ini juga tercapture dengan baik. Terus hairline-nya ini juga bagus banget. Ini kece berat sih. Ekspresinya still begini ya, jadi nggak kayak lagi berperang. Pokoknya kayak pose content, pose tenang gitu. Untuk artikulasi bisa di kayak giniin. Marvel Legends, jadi bisa 360 derajat, bisa diangguk-anggukin gini, terus geleng-geleng samping gini juga bisa. Terus nih ada ininya ya, aksesoris, bukan aksesoris tapi bawaan kostumnya yang bisa dicopot. Ini Eye of Agamotto-nya ya. Ini kan harusnya di dalamnya Time Stone juga udah hancur ya waktu lawan Thanos. Tapi kita belum tahu di film No Way Home nanti kayak apa. Apakah ini hanya dipakai doang buat aksesoris kayak dia pakai kalung doang, atau ada cerita tertentu di dalam film Spider-Man No Way Home. Oke, terus ini detail kostumnya bagus juga, jubahnya ya, robe-nya kayak begini, ini belakangnya. Nah, ini buat masang cape-nya ya, atau Cloak of Levitation-nya. Terus ini pundak, semua sculptingnya rapi. Terus ini pinggangnya, oh ini cincinnya ya, sling ringnya nggak dipakai tapi diselipin di sini. Terus ini layer-layernya menurut gua detail yang sangat bagus, rapi. Oke, ini bisa kita lihat ya berapa layer nih sculptingnya, dan ini bagus banget. Terus ini juga lentur kayak gini, depannya juga tapi ngunci ya di sini ya, jadi nggak bisa digoyang-goyangin. Bahannya lebih ke karet sih, sama dengan kostumnya. Ini juga untuk pinggang dia bisa kayak gini ya, diputer-puter gini 360 derajat, bisa gini ya, naik turun. Untuk tangan dia bisa sejauh ini, kalau ke samping kayak gini, ke atas juga bisa kayak gini. Ini butterfly joint ya. Oke, terus untuk lengannya bisa ini double joint ya, kayak sejauh ini kayak gini. Terus untuk pergelangan tangannya bisa diputar-putar kayak gini. Tadi detail tangannya belum gua close up ya. Kalian bisa lihat nggak detailnya? Kan kalau tangannya Doctor Strange tuh emang nggak mulus kan, karena dia ada luka-luka di tangannya. Terus ada cerita yang emang tangannya hancur tuh. Ini juga ada nih sculptingnya, rapi banget, bagus, keren deh. Untuk kaki, ini prediksi gua nggak akan terlalu fleksibel ya, karena ada jubahnya kayak gini. Tapi kita coba dulu, ini aja udah susah nih. Kayak ke belakang dia bisa kayak gini, di belakangnya tuh ada cuttingan-cuttingan kayak gini, jadi mempermudah ya. Untuk ke depan, ya ketahan. Ini tuh lumayan turun ke bawah gitu loh, jadi lumayan menghalang pergerakan. Tapi sebenarnya di sini ada jointnya kayak gini, dua, kaki kanan dan kaki kiri. Untuk bootsnya ini detailnya kayak gini, ada belt buckle kayak gini, keren banget khas si Doctor Strange. Ini pergelangan kakinya juga ada persendiannya ya, jadi bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Tuh, kayak lagi balet. Oke, jadi bisa digini-giniin, putar-putar. Di sininya juga bisa diputar-putar. Nice, jadi ya standar seatnya, kalau artikulasinya standar Marvel Legends. Kemarin yang gue punya itu Venom ya, kurang lebih sama. Oke, sekarang kita pasang coba Cloak of Levitation-nya ya. Untuk Cloak of Levitation-nya kita bahas detailnya bentar ya. Di sini juga ada texture yang bagus banget nih di sini dalamnya. Terus di belakangnya juga luarnya kayak gini ya. Wrinkles kainnya itu di capture dengan baik. By the way, sebenarnya robe-nya di sini juga ada. Kalau kita raba tuh ada texture-nya juga sih. Oke, kita coba pasang cloak-nya atau cape-nya. Jadi ini dipasang ke punggungnya. Oke, jadi keren nih begitu kita pasang. Waduh, ini bagus banget sih. Gua akuin Marvel Legends Doctor Strange. Keren. Nah, sekarang kita cobain aksesoris tangan tambahannya ya. Jadi ini pose dia, default-nya kayak gini. Kita coba copot, kita ganti sama ini dulu, yang biasa dulu. Ini posenya ngapain sih? Kayak lagi nyubit apa megang sesuatu gitu. By the way, ini juga ya, ada detail luka-luka di tangannya Doctor Strange itu di sculpt dengan bagus. Kayak gini untuk posenya. Mungkin kalau kalian mau eksperimen ya, dia dipakein senjata-senjata custom kayak gitu, ini mungkin bisa masuk nih, karena posenya kayak lagi holding something kayak gitu. Yang gua yakin bakal keren banget tentunya si aksesoris yang tangan megang magic shield kayak gini, magic circle atau kekuatan
maskotnya si Doctor Strange. Ini yang kecil, ini yang lebih besar. Sedikit see-through, transparan kayak gitu. Oke, masangnya pun nggak susah. Jadi, gue juga appreciate untuk Hasbro Marvel Legends. Ini aksesoris Magic Circle-nya ini langsung attach ke jari-jari si tangan. Jadi kita nggak repot, karena gue kebayang nih kalau terpisah nih antara jari-jarinya sama si lingkarannya, itu masangnya bakal repot. Kalau ini tuh jadi lebih gampang, lebih praktis. Tambahannya satu paket sama tangan. Oke, kayak gini. Oke, dari segi skala nih, kita ukur dulu tingginya untuk Doctor Strange dari Hasbro Marvel Legends ini dengan penggaris butterfly 16,5 cm ya, bener nggak? Oh nggak, 15,5, sekitar 15,5 cm. Nah, kalau kita bandingin sama karakter lainnya dari Spider-Man, tapi ini bukan dari Marvel Legends, tapi dari SHF, dan dari SHF yang Homecoming. Ini tingginya kayak gini, jadi masih bagus untuk dijajarin meskipun beda lini produk, masih cukup akurat lah. Kan ini Spider-Man yang Tom Holland ya, jadi dia tingginya emang lebih pendek, dan Benedict Cumberbatch itu kan tinggi banget ya untuk memerankan si Doctor Strange, jadi tercapture juga di sini tingginya. Kemudian ada Marvel Legends yang Venom, untuk skalanya perbandingannya kayak gini. Terus kalau kita bandingin sama misalnya Pikachu dari Moncole, ini kecil banget jadi cuma segini. Ada juga Woody dari Revoltech, tingginya segini. Ini malah sepantaran. Ini dia komparasinya kalau dijajarin sama action figure yang lain. Duh, ini kemana ada dokter Strange, emang aneh bener kayak namanya. Di WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, nih nggak punya pulsa nih, gua rasa nih gaptek orang lama. Nah, itu dia. Duh, maaf, aku terlambat. Aku tadi kejebak macet di Kuningan. Lo gimana sih janjian jam 7? Nyampe jam 7:05. Ya kan cuma 5 menit lambatnya. Nggak bisa dong, kita kan mau nonton film. Kalau terlambat ketinggalan kita ceritanya. Udah yuk, kita mau nonton film. Iya nonton film, nonton apa? Nonton adu ayam, nonton film lah. Berdua doang, ih so sweet banget berdua doang nonton film. Ya elah, tapi kan ini kan nonton film kita bareng. Hah, emang kita habis syuting? Astaga dokter, lu emang aneh banget kayak nama lu. Kita kan habis syuting buat film. Judulnya apa? Spider-Man No Way Home. Itu kan film lu, film Spider-Man bukan film gua. Lu ada di dalam ceritanya. Astaga dokter, gua pusing lah sama lu, nyerah gua. Udah, gua nonton film sendiri, lu terserah mau ngapain. Dari segi harga, ini gue dapetin di harga Rp575.000, jadi 600.000 kurang lah. Kalau harga normalnya di toko-toko gue nggak hafal, tapi ini juga karena tanpa buff ya, menurut gue harganya juga jadi lebih murah. Kalau kalian mau cari di marketplace, ketik aja Doctor Strange No Way Home. Karena Hasbro Marvel Legends itu udah ada beberapa ya, dari Doctor Strange yang pertama yang dari filmnya 2016, habis itu kalau nggak salah ada yang 3-pack itu pas seri Infinity War, if I'm not mistaken. Habis itu ada juga yang ini, oh iya ada juga yang What If ya, Doctor Strange yang versi evil ya. Oke, kesimpulannya gue suka banget. Gue kayaknya udah ngomong berkali-kali di dalam video ini. Ini dari apanya? Dari detailnya deh, head sculpt. Ini obvious Benedict Cumberbatch untuk kelas Marvel Legends yang harganya lebih miring dibandingkan Hot Toys. Ini udah bagus banget menurut gue untuk koleksi. Dan detail dari jubahnya, dari kostumnya, itu juga oke banget. Appreciate juga untuk aksesoris Magic Circle-nya yang langsung attach sama ke tangan, jadi nggak repot untuk dipasang. Kekurangannya mungkin lebih ke persendiannya yang sedikit lebih terbatas karena kostumnya. Jadi ini juga pinggangnya Doctor Strange ini nggak bisa bungkuk ya karena keterbatasan kostum. Karena gue juga mainnya bukan buat gimana-gimana ya, hanya untuk toy fotografi dan juga untuk dipajang most of the time. Jadi menurut gue nggak menjadi masalah. Dan untuk harga yang menurut gue lumayan affordable untuk action figure sebagus ini, menurut gue ini sangat worth it untuk dikoleksi. Oke, kayaknya segitu dulu. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen nyari action figure yang sama. Semoga berhasil dapat harga yang best deal. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman, terutama yang suka sama konten-konten review mainan. Thank you for watching. See you in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!